Jumpa lagi di Rasika Podcast bersama dengan Vina dalam Debangku Diskusi Bangun Kapuas Hulu dan juga Jaksa Menyapa di edisi kali ini ya. Dan kali ini narasumber bersama Vina sudah ada Bapak Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, di Bapak William Jackson Sigalingging SH. Ya, apa kabarnya nih Pak? Kabar baik Ibu, salam sehat. Salam sehat tentunya. Ya, dan kita di edisi kali ini akan membahas terkait dengan tema penerapan disiplin dan juga penegakan hukum protokol kesehatan COVID-19 di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, tentunya bicara COVID-19 ini bukan hanya di Kapuas Hulu, di seluruh wilayah di Indonesia bahkan di dunia ya Pak ya. Nah, kita sekarang mungkin bicara dulu untuk penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ini seperti apa? Jika kita bicara penyebaran ya, kebetulan saya baru di sini. Iya. Tapi saya ada beberapa referensi atau informasi. Virus COVID-19 ini Kapuas Hulu itu makin dekat. Makin dekat dengan grafik itu makin meningkat. Memang ini COVID-19 sudah berulang tahun, sudah setahun lebih. Mungkin karena di topografi atau di geografisnya kita agak paling ujung, sehingga mobilisasi atau penularannya itu kita relatif bisa dibilang tidak lebih cepat dari daerah yang mobilisasinya yang tinggi. Tapi semakin kesini memang penyebarannya semakin menakutkan. Jadi salah satu tujuan kami pun untuk melakukan pemberian informasi karena perkembangan yang naik secara signifikan yang kita harus patuhi, kita harus taat bersama, ketahui bersama bahwa ini tanggung jawab bersama. Baik, nah ini kita bicara tentang penerapan disiplin dan juga penegakan hukum. Tentunya jika bicara penegakan disiplin dan juga penegakan ini pasti ada aturan-aturannya yang memuat hal tersebut. Nah, untuk aturan-aturan hukum sendiri nih terkait dengan prokes protokol kesehatan COVID-19 ini ada apa aja sih? Jadi kalau kita bicara hierarki aturan ya, berawal dari yang tingkat pusat, kita ada beberapa undang-undang. Undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Ada juga kita Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana dan Undang-Undang nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Dari tingkat pusat itu turunannya dibentuk dan dibuat di Provinsi Kalimantan Barat itu dalam bentuk peraturan gubernur Kalimantan Barat nomor 110 tahun 2020 terkait dengan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan COVID-19. Peraturan gubernur ini sudah ada beberapa kali perubahan, lalu diadopsi kembali, diturunkan di tingkat kabupaten dengan bentuk peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 57 tahun 2020 yang isinya baik himbauan, hal-hal yang dilarang berikut sanksinya. Jadi itulah saat ini yang produk hukum kita yang bisa kita terapkan, yang bisa kita jadikan payung hukum dalam melakukan pencegahan dan penindakan penyebaran COVID-19. Baik, nah jadi bicara aturan hukum tentu akan terlalu panjang jika kita harus membahas dari pusat sampai ke daerah. Jadi kita mungkin pada saat ini fokus ke tadi peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 57 tahun 2020. Nah, jika dalam Perbup Kapuas Hulu nomor 57 ini seperti apa sih bentuk dari upaya penegakan disiplin prokes ini? Jadi kalau yang saya sudah baca di peraturan Bupati nomor 57 ini tahun 2020 ini ada beberapa tingkatan dalam penerapan. Pertama pasti upaya persuasif dan humanis oleh para petugas kita dari tingkat pemerintahan daerah sampai dengan penegak hukum. Lalu selanjutnya memberikan pemahaman dan sosialisasi. Bentuknya salah satunya ini, sosialisasi. Pendataan terkait dengan warga kita, terus akhirnya mengarah ke penindakan dalam bentuk razia dan penertiban, yang terakhir pemberian sanksi, baik sanksi denda maupun teguran tertulis maupun lisan. Seperti
Seperti itu. Baik, nah ini tadi terkait dengan razia atau penertiban nih. Biasanya di tempat-tempat atau lokasi seperti apa sih penerapan dari Perbup 57 ini dilakukan? Jadi ada beberapa tempat yang bisa kita laksanakan penertiban. Sudah pasti itu tempat-tempat yang memiliki potensi untuk kerumunan. Seperti halnya tempat kerja, sekolah, kampus, tempat ibadah, transportasi umum, toko, apotek atau obat, dan beberapa tempat fasilitas wisata maupun fasilitas kesehatan yang pada akhirnya tempat-tempat tersebut yang potensi kerumunan maupun potensi konsentrasi masanya lebih tinggi, tempat-tempat tersebut itulah yang harus kita pantau. Mungkin ada contoh nih yang sudah pernah dilakukan penerapan disiplinnya di lokasi apa aja nih? Kalau Kapuas Hulu, sepengetahuan kami itu untuk penertiban ada beberapa tindakan yang dilakukan, seperti warung kopi. Saya tidak sebutkan di mana tepatnya. Pada saat aturannya itu kalau nggak salah di jam 10 malam maksimal harus operasionalnya. Pada saat petugas datang jam 11 masih ada kerumunan, masih ada pengelolaan warung kopi yang belum tutup. Jadi dilakukan teguran lisan kepada pengelolanya untuk sanksi administrasi maupun denda. Sepengetahuan kami belum dilaksanakan. Jadi masih dalam bentuk semacam penutupan di tempat dan dilakukan teguran lisan. Baik. Nah, tadi kita bicara tempat atau lokasi. Sekarang mungkin kita beralih ke subjeknya nih atau orangnya. Tentu penegakan ini dilakukan kepada setiap orang. Namun kita bicara tentang Perbup nomor 57 tadi. Nah, jika dalam Perbup nomor 57 ini siapa saja sih yang berkewajiban untuk menerapkan disiplin prokes ini? Seperti yang tertera dalam pasal 5 Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 57 ini tahun 2020, para pihak yaitu ini ditujukan kepada perorangan, pelaku usaha seperti yang saya sampaikan tadi, pengelola warung kopi, penyelenggara atau penanggung jawab tempat fasilitas umum, maupun ASN dan tenaga kontrak atau sebutan sepadan lainnya. Jadi beberapa pihak inilah yang menjadi tujuan dari diterapkannya Peraturan Bupati nomor 57 ini. Baik. Nah, mungkin bisa juga dijabarkan sedikit nih untuk masing-masing subjek tadi, kira-kira kewajibannya apa saja? Oke, pada prinsipnya kewajibannya sama. Kita sudah memiliki instrumen peraturan, mulai dari undang-undang, peraturan gubernur sampai dengan bupati. Jadi itulah subjek hukumnya. Jadi pada saat perorangan, inilah individu kita. Individu diwajibkan untuk melaksanakan klausul-klausul yang ada di dalam peraturan bupati. Begitu juga pelaku usaha yang memiliki usaha seperti yang saya sampaikan tadi, dalam bentuk tempat-tempat yang di Tenggarai itu memang terdapat konsentrasi massa atau transaksi yang menimbulkan interaksi sosial, interaksi beberapa orang. Seperti yang saya sampaikan tadi, misalkan warung kopi atau fasilitas kesehatan, entah itu klinik atau apotek, tempat-tempat wisata. Di tempat-tempat wisata seperti di pengelolaan penyelenggaraan tempat wisata atau fasilitas umum. Itu juga termasuk dalam subjek hukumnya peraturan bupati ini. Dan yang terakhir ASN atau tenaga kontrak. Jadi atau karyawan pada suatu badan usaha. Jadi termasuk kami ASN ini, meskipun kami penegak hukum, tapi kami juga harus tunduk pada klausul yang ada dalam peraturan bupati Kapuas Hulu ini. Baik, nah kita tuh bicara perorangan dan sebagainya ini masih dalam lingkup masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, untuk ini pendatang dari luar nih, apakah ada yang berbeda atau sebetulnya kalau kita bicara tentang penerapan hukum itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi pada saat peraturan Bupati Kapuas Hulu ini, memang skupnya itu di yuridiksi atau wilayah hukum tingkat kabupaten. Sedangkan
untuk yang menerapkannya atau yang melaksanakannya atau yang terikat dalam peraturan ini, yaitu segala atau mohon maaf setiap orang yang berdomisili atau beraktivitas atau berada di wilayah hukum Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, setiap orang atau badan usaha yang ada di situ berarti harus mentaati peraturan Bupati Kapuas Hulu. Kurang lebih seperti itu. Meskipun pendatang, jadi pada saat pendatang ini hanya singgah, mampir, yang berlaku padanya adalah aturan, termasuk aturan peraturan Bupati Kapuas Hulu. Siapapun dia, warga negara asing pun seperti itu. Itu juga harus tunduk pada peraturan Bupati. Seperti itu. Ya, nah mungkin ini selanjutnya kita tadi sudah bicara mengenai tempat, lokasi, dan juga subjek dari hukum serta kewajiban-kewajiban tadi yang harus dilakukan. Nah, jikalau hal-hal tadi dilanggar, kira-kira sanksi administratif apa nih yang menunggu berdasarkan Pergub 57 tadi? Ya, untuk bentuk sanksinya itu bisa dibilang kita sanksi sosial ada, sanksi di tempat entah tegur lisan atau teguran tertulis untuk pengelola usaha bisa kita sampaikan. Lalu sanksi administrasi dalam bentuk denda ada juga bentuknya. Saya juga sempat baca di peraturan Bupati nomor 57 ini ada sanksi dendanya. Untuk yang pernah diterapkan denda sepengetahuan saya belum, tapi ada instrumennya dan suatu saat bisa diterapkan oleh pelaksana peraturan daerah adalah Pol PP, Polisi Pamong Praja. Jadi ada beberapa. Bahkan jika kita bicara tentang pelanggaran aturan tentang COVID-19 ini, kita juga punya instrumen undang-undang seperti yang saya sampaikan tadi. Di kitab undang hukum pidana pun kita juga ada yang mengatur tentang penerapan atau penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Jika kita menghalang-halanginya, kita juga bisa dikenakan pidana. Jadi ada beberapa aturan, mulai dari aturan nasional yang berlaku nasional, aturan gubernur di Kalimantan Barat, sampai dengan peraturan bupati. Jadi sebetulnya berlapis, tergantung penegakannya, tergantung prosesnya seperti apa. Tapi kalau kita mengerucut ke wilayah hukum Kabupaten Kapuas Hulu, jadi yang bisa diterapkan oleh Polisi Pamong Praja itu instrumen peraturan daerah atau peraturan bupati dalam hal ini nomor 57 tahun 2020 terkait dengan COVID. Jika penegak hukum mau melaksanakan aturan dan penindakannya dilakukan oleh dalam hal ini Polri bisa menerapkan peraturan yang ada di Undang-Undang Kekarantinaan, Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana, dan juga KUHP, pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Baik, nah jadi ini tadi sudah disebutkan juga bahwa ada tadi sebutan Satuan Polisi Pamong Praja. Nah, sebagai salah satu pihak ya yang berwenang memberikan sanksi tadi terhadap pelanggaran prokes berdasarkan peraturan Bupati nomor 57. Nah, selain Satpol PP ya, adakah pihak-pihak lain yang juga mempunyai kewenangan yang sama dalam hal ini? Kalau dalam penegakan sanksi atau penegakan disiplinnya, memang leading sektornya Pol PP. Jika kita mengarah pada penerapan larangan yang ada dalam peraturan bupati. Jika kita melihat secara kasat mata dan tertangkap tangan, untuk hal-hal pelaporan kita bisa lakukan itu setiap orang. Setiap orang itu berkewajiban atau berhak. Saya katakan berhak lah ya, berhak karena di Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu kita warga negara itu jika melihat adanya pelanggaran atau tindak pidana itu wajib melaporkan. Kita wajib melaporkan. Jadi jika kita mengetahui bahwa tindakan tersebut dilarang, seperti halnya tidak menggunakan masker di tempat umum,
Ya kita setiap warga negara itu mempunyai hak dan berkewajiban untuk melakukan teguran, minimal teguran jika dirasa oleh masyarakat itu tindakannya sudah berlebihan dari yang tidak bisa diantisipasi oleh masyarakat tersebut, itu bisa langsung dilaporkan ke aparat penegak hukum yang terdekat, entah itu Pol PP, entah itu penyidik, entah itu Polri. Jadi kita jangan apatis, jangan diam saja, karena ini sudah merupakan tanggung jawab kita bersama. Baik, nah mungkin ini kembali menegaskan, karena tadi sebenarnya sudah diulas dari awal ya. Seperti apa sih secara prosedural nih untuk penerapan disiplin prokes ini, sebenarnya secara prosedur seperti apa penerapannya? Jika untuk prosedur ya, jadi kalau kita menggunakan pedoman peraturan Bupati ini nomor 57 tahun 2020 ini, jika ditemukan adanya pelanggaran, oleh Pol PP, prosedurnya itu kita memberikan STBP. STBP itu surat tanda bukti pelanggaran yang diberikan oleh Pol PP kepada si pelanggar. Jadi setelah dilakukan itu, tentu Pol PP ini karena kini tanggung jawab bersama, jadi ada koordinasi lintas sektoral. Dalam hal ini, pada saat Pol PP memberikan STBP ini, itu dilakukan pendampingan atau pengawasan oleh Forkopimda, entah itu Polres, Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Dandim, Bupati, karena kan fungsi di dalam fungsi Forkopimda itu juga sebagai pengawas. Jika ada tindakan untuk mengamankan KTP atau kartu identitas, itu juga bisa didampingi oleh kepolisian setempat, dalam ini Polres atau Polsek. Nah, pada saat sudah diterbitkan STBP ini, berkasnya ini akan disampaikan ke Ketua Gugus Tugas COVID-19 di daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Nah, setelah itu akan ditentukan pelanggar ini dikenakan sanksi berupa denda administrasi dengan jangka waktu paling lambat 2 kali 24 jam. Denda tersebut harus sudah dibayarkan dan akan disetorkan kepada kas daerah. Nah, dalam melakukan pembayaran ini, entah petugas Satpol PP atau mewakilkan kepada orang lain dengan menerima tanda bukti membayar dari petugas tersebut. Nah, segala sesuatu yang didapatkan atau diterapkan dalam hal ini denda, ini kan berhubungan dengan uangnya dan sensitif, itu harus ada tanda terimanya. Berikut juga pada saat petugas Pol PP menerima uang titipan tersebut, penyetoran kepada kas daerah itu juga harus dalam bentuk tertulis. Jadi bisa dikatakan kita berusaha bersama-sama tidak ada penyimpangan dalam penerapan atau penerimaan denda administrasi. Baik, nah kita sekarang melihat nih, kalau kita tadi sudah bicara Satpol PP, gugus tugas lainnya juga, Forkopimda dan lain sebagainya. Lalu untuk peran kejaksaan sendiri nih dalam penerapan disiplin protokol kesehatan seperti apa? Peran kejaksaan. Kalau untuk peran kejaksaan, salah satu yang menjadi yang terlintas dalam pikiran saya sudah pasti kan memberikan contoh. Jadi dalam memberikan contoh, kami di kantor Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu, Pak Kepala Kejaksaan Negeri memerintahkan bahwa dalam areal kantor itu sudah pasti areal yang mewajibkan menggunakan masker. Satu itu. Terus yang kedua, pada saat kita melaksanakan tugas, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Saat ini kan 5M. Nah, anjuran dari pemerintah berusaha kami lakukan. Dalam hal ini salah satunya WFA, work from home. Tetapi tetap ada beberapa hal yang tugas dan fungsi kami ini yang tidak dapat dilaksanakan di rumah. Jadi kami mau nggak mau berdoa, menjalankan tugas, tetap secara fisik di kantor. Selanjutnya kami berusaha dan pasti mendukung program pemerintah seperti yang diamanahkan pada saat menjelang libur Lebaran dan di tahun yang sebelumnya,
entah libur Natal Tahun Baru, kami sesuai dengan perintah Jaksa Agung untuk tidak melaksanakan aktivitas mudik atau bepergian, kami mendukung itu. Terkhusus Kapuas Hulu, atas perintah Pak Kajari, merupakan turunan dari perintah Pak Jaksa Agung, Pak Kajari menyampaikan kita tidak ada yang mudik pada saat libur Lebaran di tahun 2020 maupun 2021. Lalu yang berikutnya, sosialisasi tentunya. Program kami Jaksa Menyapa maupun Jaksa Masuk Sekolah, dikarenakan kekinian dalam arti isu yang hangat saat ini kan COVID-19. Yeah. Jadi pada setiap program kami itu selalu disisipkan atau ditambahi tema atau topik, salah satunya ini COVID-19, yang semata-mata mendukung program pemerintah bahwa pencegahan itu sangat-sangat didahulukan daripada nanti pengobatan. Jadi ada beberapa hal yang sudah kami laksanakan secara nyata dengan harapan apa yang kami lakukan di skup kami atau peran kami kejaksaan di Kapuas Hulu ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat yang saat ini mungkin belum paham atau belum tahu bahayanya COVID-19. Seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya nih kita akan menanggapi beberapa pertanyaan ya dari masyarakat nih, karena kemarin sebelum tentunya kita tayangkan podcast ini, kita sudah juga memposting di media sosialnya Diskominfo TKH, baik melalui Facebook maupun Instagram, dan ada beberapa masyarakat yang berpartisipasi tentunya. Barangkali kita bisa memberi sedikit informasi kepada masyarakat. Ini yang pertama, dan banyak sepertinya yang juga merasa seperti ini, baik yang diungkapkan maupun yang tidak diungkapkan, masalah ketidakpercayaan nih terhadap COVID-19 sendiri. Kalau kita bicara kepercayaannya itu tentu kita kan diberikan akal sehat juga, sehat. Kita juga diberikan pikiran, kemampuan berpikir. Yang jelas kami berharap setiap masyarakat pada saat mendapatkan informasi sudah pasti kita harus menyaring dahulu. Jika sumbernya terpercaya, sudah siokianya kita percaya. Jika itu sumbernya dari WHO mengatakan ini pandemi global, jika pemerintah kita sendiri mengatakan ini para ahli dokter segala macam mengatakan memang ada barang ini, ada COVID-19 di dunia ini khususnya di Indonesia. Saya juga masih belum tahu di mana titik keraguan-raguannya. Jadi kalau tidak percaya kan berarti kan ragu akan informasi tersebut. Padahal para pihak yang berasal dari sumber terpercaya, para pihak yang memang tugasnya untuk menganalisa, untuk mengelola, yaitu WHO, tenaga ahli kita, Menteri Kesehatan, pemerintah, ahli-ahli, itu dikatakan ada COVID-19 ini dan membahayakan, sehingga dibentuklah beberapa peraturan dan dilakukanlah penegakan hukum terhadap pelanggaran COVID-19 atau tindak pidana COVID yang terkait dengan COVID-19. Ya harusnya dipercaya, tapi andai kan tidak, itu hak, nggak ada masalah kami. Kami penegak hukum tidak bermasalah jika tidak percaya. Yang menjadi permasalahan pada saat keyakinan tidak ada COVID-19 itu dinyatakan dengan tindakan. Yang tindakan tersebut itu melanggar aturan yang sudah ditentukan. Jadi pemerintah mengatakan ada COVID-19 sehingga dilarang untuk di tempat umum harus pakai masker, di tempat umum harus jaga jarak, di tempat keramaian pengelola harus taat terhadap jam operasional. Lalu tidak boleh menimbulkan atau menciptakan kerumunan. Jika tidak percaya dan dia melakukan itu hak privati ya. Tapi jika dia menerapkan itu, ketidakpercayaan itu, dia dengan bandelnya tetap sebagai pengelola, misalkan pengelola warung kopi, nggak percayalah, kita tetap beroperasional seperti biasa, tutup jam 12. Itu yang kami
kritisi, itu yang kami lakukan. Salah satu kewenangan kejaksaan yang merupakan satu-satunya kewenangan yang dimiliki oleh institusi kejaksaan yang tidak dimiliki oleh institusi lain, yaitu penuntutan. Jadi pada saat ada masyarakat yang tidak percaya dan atas ketidakpercayaannya itu dia melakukan perbuatan yang melanggar aturan terkait dengan COVID-19 atau terkait dengan undang-undang kekarantinaan atau terhadap pandemi ini, kita bisa melakukan penuntutan, tentu dengan berkas perkara yang disampaikan oleh penyidik. Jadi kita bisa melakukan penuntutan dan kita bisa mempertimbangkan tentang lamanya atau bentuk baik itu pidana badan atau pidana denda. Jadi tidak percaya sih tidak masalah, yang penting disimpan dalam hati saja. Pada saat kita berperilaku atau melakukan tindakan sesuai dengan aturan, ya tidak masalah. Yang sepanjang ketidakpercayaan itu jangan sampai diutarakan, menghasut agar ketidakpercayaannya dia itu juga menular ke yang lain. Itu yang kami tindak. Seperti itu. Baiklah, jangan sampai tadi ya ketidakpercayaannya ini malah merekrut pengikut untuk tidak percaya juga ya. Seperti itu. Jadi kalau mau tidak percaya tidak masalah, itu hak. Tapi jangan sampai dia ini menularkan ketidakpercayaannya itu ke orang lain. Betul. Nah, mungkin ini berikutnya nih. Ada yang bertanya terkait sanksi. Apa sih sanksi terberat bagi masyarakat atau siapapun lah yang melanggar protokol kesehatan, dan apakah sanksi ini sudah benar-benar diterapkan? Oke, kalau untuk penerapan sanksi, kalau terkhusus ya di Kapuas Hulu, atau kita bicara tentang sanksi dalam Undang-Undang Kekarantinaan Nomor 6 Tahun 2018, itu sanksi maksimal pidananya itu 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, di Kapuas Hulu ini seperti yang saya sampaikan tadi, untuk sanksi itu masih teguran tertulis kalau nggak salah. Untuk sanksi denda administratif, sepengetahuan saya itu belum ada di layang diterapkan. Sepengetahuan seperti itu. Kalau untuk penerapan undang-undang yang ada sanksi pidananya, sudah ada putusan yang ingkrah, ada putusan yang ada upaya banding. Mungkin saya hanya bisa menyampaikan bahwa salah satu contohnya seperti ada tokoh di Jakarta yang sepengetahuan saya itu mendapatkan vonis bersalah dengan beberapa putusannya, yaitu pidana badan, pidana penjara yang sudah diputus oleh hakim pengadilan negeri. Sepengetahuan saya terdakwanya juga sudah mengajukan upaya hukum banding, tapi pada putusan pengadilan negerinya terdakwa dinyatakan bersalah melanggar sepengetahuan saya Undang-Undang Nomor 160 KUHP atau yang 216 KUHP. Baik. Nah, mungkin ini tadi sempat disinggung juga di awal ya, tapi barangkali bisa diulang lagi karena juga ada pertanyaan terkait hal nyata apa sih yang dalam hal ini sudah dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dalam mengurangi pelanggaran protokol kesehatan. Oke. Kalau yang sudah kami lakukan ya, yang kami lakukan seperti yang tadi, untuk penegakan, untuk pencegahan, kami berusaha menjadi contoh pada masyarakat untuk tertib dalam menggunakan masker. Kami juga berusaha menjadi contoh untuk melaksanakan protokol 5M. Kami juga berusaha untuk menyisipkan topik ataupun tema-tema dalam program kami, entah program Jaksa Menyapa, program Jaksa Masuk Sekolah, terkait dengan protokol kesehatan COVID-19 yang harus dilaksanakan. Kita juga mendukung program pemerintah dalam vaksinasi. Mayoritas
pegawai di kejaksaan dan honor berikut keluarganya sudah divaksin. Yang belum pun 1-2 itu karena sempat terpapar positif COVID-19, 2 orang. Pada saat sudah sembuh, jika dokter mengatakan boleh divaksin, pasti kami langsung dorong untuk dilakukan vaksinasi. Karena kami sangat mendukung program pemerintah dalam menggalakkan program vaksin seperti yang perintah presiden kita untuk segera minimal kalau nggak salah 70% dari penduduk Indonesia itu sudah harus divaksin biar timbul atau tercipta herd immunity. Terus terkait dengan fungsi dan kewenangan kami dalam hal penuntutan, jika ada tindak pidana yang mengarah ke yang terkait dengan COVID-19, jika memang perbuatannya itu bersifat berdampak masif, kami akan pertimbangkan untuk dilakukan pemberatan semata-mata agar kejaksaan itu memberikan efek jerak dalam hal penuntutan. Bukan ingin membalas dendam, tapi agar menjadi contoh bahwa setiap pelanggar aturan terkait dengan COVID-19 agar mikir 1000 kali untuk melakukannya lagi. Lalu di samping itu, sesuai dengan peraturan Bupati nomor 57 ini, Kepala Kejaksaan Negeri juga termasuk sebagai pengawas, tentu tetap berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi vertikal lainnya terkait penegakan hukum di Kapuas Hulu, dalam hal ini penegakan hukum di peraturan Bupati nomor 57 tahun 2020. Baik, nah ini juga apakah kejaksaan sendiri nih bisa melakukan namanya tindakan langsung kepada pelanggar? Karena tadi kita dengar juga Satpol PP yang lebih banyak berperan langsung terhadap pelanggar penerapan disiplin ini. Nah, untuk kejaksaan sendiri apakah bisa sebenarnya melakukan tindakan langsung terhadap pelanggar ini? Oke, kalau misalkan kita bicara tentang bentuk tindakannya adalah dalam hal ini kewajiban kita untuk melakukan teguran, kita bisa. Jika bentuk tindakannya itu kita melihat langsung ada pelanggaran, karena kan salah satu beban setiap orang yang mengetahui ada aturan dan di depan mata kita ada yang melanggar, sudah kewajiban kita untuk melakukan tindakan. Sepanjang tindakan itu tidak melebihi dari kewenangannya, dalam hal ini misalkan kewenangan dalam hal melakukan penyitaan, itu kan tentu sudah diatur khusus ya. Nah, untuk kejaksaan, kita memiliki kewenangan jika melihat, ini juga berlaku bagi setiap warga negara. Ada pelanggar, atau ada yang melakukan tindak pidana terkait COVID-19 khususnya, kita bisa melakukan teguran. Kita juga bisa melakukan istilahnya mengamankan, sehingga dia tidak berlanjut melakukan tindak pidana pelanggaran prokes atau pelanggaran COVID-19 tersebut. Karena kita mengetahui bahwa ada larangan terkait COVID-19 yang dilakukan oleh orang tersebut. Jadi tidak mungkin kita biarkan. Tentu terhadap tindakan tersebut ada beberapa hal yang tidak bisa serta-merta dilakukan oleh kejaksaan. Misalkan, ini kan masuk dalam pidana umum ya, kalau kita bicara tentang KUHP. Nah, jadi kita nggak mungkin melakukan penangkapan, dilakukan pemberkasan, langsung kita menyidangkan. Karena untuk penerapan pasal dalam KUHP yang dalam hal ini penyidik yang memiliki kewenangan, jadi Polri dalam hal ini. Jadi untuk kejaksaan khususnya ya kita bisa melakukan tindakan, melakukan teguran, berkoordinasi dengan penegak hukum peraturan daerah dalam ini Pol PP, bisa juga mengamankan dahulu, lalu berkoordinasi dengan penyidik Polri. Jika kita menilai saat itu ini tidak pidana umum, jika kita menilai ini merupakan pelanggaran peraturan daerah atau peraturan bupati, kita bisa arahkan ini ke Pol PP atau satuan tugas COVID-19. Oke, nah itu tadi beberapa hal yang
menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat. Semoga tentunya bisa menjawab tadi apa yang menjadi pertanyaan, keingintahuan juga dari masyarakat terhadap penerapan disiplin prokes ini. Nah, barangkali terakhir nih, himbauan sendiri dari Kejaksaan Negeri terkait tentunya penerapan disiplin protokol kesehatan. Himbauan kami ya, jadi terapkanlah 5M tadi. Jika kita merasa orang timur yang dikatakan orang yang sungkan, coba kita berpikir ulang, bagaimana kalau misalkan kita sungkan untuk menggunakan masker, kita sungkan untuk menegur kawan kita atau rekan kita atau orang di sekitar kita yang tidak menggunakan masker. Kita sungkan juga untuk bertanya, kita sungkan juga untuk atau tidak percaya dengan vaksin. Coba pikirkan, kalau kita yang kena dan itu yang kita tularkan ke keluarga tercinta kita, itu dampaknya akan luar biasa lebih berat dibandingkan sekedar sungkan itu. Jika kita berusaha dan jika kita juga setuju sepakat bahwa mau bersama-sama untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini, kita juga harus sadar bahwa ini kewajiban bersama, dan apa yang dihimbau oleh pemerintah dalam hal ini menjaga jarak, dalam hal ini cuci tangan, dalam hal ini menggunakan masker di tempat-tempat umum, berusaha tidak kontak erat dengan orang lain, itu kan hal-hal yang bisa dibilang himbauan yang sangat-sangat baik, dengan semata-mata untuk menghindari kita dari penyakit tersebut. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu, mari kita bersama-sama untuk mensukseskan vaksinasi tentunya, lalu menerapkan protokol kesehatan 5M, dan terakhir menularkan kepercayaan dan informasi ini kepada masyarakat yang belum percaya, agar kita bersama-sama bahu-membahu berusaha untuk minimal mengurangi dan menekan penularan COVID-19. Mungkin dari itu. Baik, dengan demikian maka usai kebersamaan kita di Jaksa Menyapa kali ini, semoga informasi yang kami berikan bermanfaat tentunya untuk masyarakat semua. Jangan lupa untuk selalu menerapkan yang namanya protokol kesehatan 5M tadi sangat penting, vaksinasi ditambah lagi tentunya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Ya, dan jangan lupa juga untuk terus menyaksikan Rasika Podcast kita baik di channel YouTube Diskominfotik KH, akun Instagram kita maupun Facebook. Dan sampai di sini kebersamaan kita di Jaksa Menyapa dan Debangku Rasika Podcast untuk edisi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan, dan tentunya terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Rasika Podcast selanjutnya. Salam sehat.